Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan pengharapan dalam kehidupan kita, jadikan Dia satu-satunya Tuhan Allah sebagai pengharapan dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih. Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Nyanyikan pujian ini dengan penuh percaya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Allah yang layak kami sembah, terpujilah namamu. Pengharapan dalam hidup kami, Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kami percaya, yang kami tahu bahwa Engkau adalah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami rindu menaikkan pujian kami rindu menaikkan penyembahan kami
biarlah semuanya itu boleh memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan beracara dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau saja dimuliakan, ditinggikan dalam setiap ibadah kami, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Mari kita akan jadikan Yesus yang terutama, yang terindah di dalam kehidupan kita. Di saat kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hatiku ada cintanya, di hatiku, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sama-sama katakan, di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Saya percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun. Mari kita tetap belajar selalu mendengar suara Tuhan.
karena dialah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita yang berdaulat atas kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Satu kerinduan dalam kehidupan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan penuh percaya katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kehidupan kami dikuatkan, kehidupan kami semakin diteguhkan untuk semakin hari semakin percaya akan kuasa-Mu, semakin hari semakin percaya akan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, ketika kita bisa beribadah bersama-sama di keluarga, dengan keluarga masing-masing, saya percaya ini kesempatan yang indah untuk kita boleh beribadah, bersyukur buat waktu-waktu ini, karena ini adalah kesempatan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing sekeluarga. Apa yang kita lakukan, biarlah semua untuk kebaikan kita bersama dan semua tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Alkitab berkata begini, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tema firman Tuhan hari ini bicara tentang memandang kepada Tuhan. Apa yang kita pandang itu yang menentukan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu akan menentukan apa yang kita katakan. Dan biasanya apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Makanya cara kita memandang menentukan cara pikir kita. Nah, cara pikir kita menentukan tindakan kita. Perlu kita sadari bahwa memandang dengan benar selalu akan menghasilkan tindakan yang benar. Makanya hari ini kita belajar memandang kepada Tuhan. Pemazmur jelas berkata begini, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, Mazmur 16 ayat 8 ini bicara tentang bagaimana bahagia orang saleh. Bahagia orang saleh dikatakan di ayat 6 pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, sesuatu yang menjadi berkat bagi kita, miktam dari Daud. Daud tahu betul segala sesuatu yang terjadi atas hidupnya adalah kehendak dari Tuhan. Daud sadar betul ketika sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan, tidak selamanya yang terjadi itu sesuai dengan apa yang Daud harapkan. Makanya Daud berusaha, Alkitab berkata, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Dalam segala situasi Daud yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada keintiman di dalam Tuhan, kepada Tuhan. Nah, salah satu ayat ini bicara tentang di Mazmur 16 ayat 8. Kalau saya lihat kita belajar di beberapa terjemahan, ada bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Aku selalu ingat kepada Tuhan, Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Katanya. Dalam terjemahan lain, I constantly trust in the Lord. Artinya aku selalu percaya kepada Tuhan. Yang selalu atau pribadi yang selalu memandang kepada Tuhan adalah pribadi yang selalu ingat akan Tuhan. Pribadi yang selalu melihat Tuhan. Pribadi yang selalu sadar akan Tuhan. Dan berikutnya adalah pribadi yang selalu percaya kepada Tuhan. Beberapa terjemahan Alkitab itu menuliskan ada kata mengingat, melihat, sadar, terus-menerus percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi sebuah kekuatan bagi setiap orang percaya. Karena orang percaya harus mencari dan menghargai sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang percaya harus selalu mencari dan menghargai persekutuan intim dengan Allah atas segala sesuatu. Kalau kita belajar Mazmur 16, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, ada beberapa poin yang mau kita belajar. Yang pertama, kehadiran Tuhan itu membawa bimbingan bagi kita. Ketika kita percaya Tuhan, ketika kita
mengandalkan Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, maka itu akan membawa bimbingan dalam hidup kita. Kalau kita setiap hari butuh bimbingan Tuhan, maka kita harus memandang Tuhan setiap hari. Kalau kita memandang Tuhan menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, maka kita harus memandang Dia setiap saat. Karena ketika kita memandang Dia, berarti kita butuh bimbingan dari Tuhan. Ayat yang ke-7 dan 11 berkata begini, Mazmur pasal yang ke-16. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 11 katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi orang yang sadar akan kehadiran Tuhan, orang yang senantiasa memandang Tuhan, maka dia akan menikmati bimbingan dari Tuhan. Dia akan menikmati pimpinan dari Tuhan, menikmati setiap nasihat-nasihat dari Tuhan. Kalau hidup kita butuh nasihat dari Tuhan, ingat Allah kita, Alkitab berkata, Dia penasehat yang ajaib. Ayat ini seringkali kita dengar saat Natalan. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia penasehat ajaib. Kalau kita sedang bingung apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan, apa yang sedang kita jalani, kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Mari pandang Tuhan. Memandang Tuhan akan membawa pada bimbingan Tuhan atas hidup kita. Karena memandang Tuhan ada hadirat Tuhan. Yang kedua, memandang Tuhan berarti kita akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Ayat yang ke-8 Alkitab berkata begini dalam Mazmur pasal yang ke-16. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ada sebuah perlindungan Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, ketika kita melihat Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah goyah karena kita tahu siapa yang ada di pihak kita. Kita berkata barang siapa ada di pihakku, jika Allah di pihakku siapakah lawan kita? Tidak ada. Ketika kita memandang Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari pandang Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Mungkin situasi kita melemahkan kita, mungkin kondisi di sekeliling kita melemahkan kita, mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita lihat setiap hari, setiap waktu begitu menakutkan bagi kita. Tapi percayalah, ketika kita memandang Tuhan, maka kita akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, memandang Tuhan harus setiap saat di hidup kita. Apapun yang kita hadapi, ketika kita memandang Tuhan, akan ada perlindungan dari Tuhan. Berikut yang gak hanya bimbingan dan perlindungan, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mazmur 16 ayat 9 di situ dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dalam ketentraman. Jadi orang yang memandang Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang senantiasa melihat Tuhan, hatinya akan penuh dengan sukacita. Ayat 9 dikatakan, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Ketika kita memandang Tuhan, enggak ada lagi yang namanya ketakutan yang berkuasa atas hidup kita. Tapi kita bisa jalani setiap tantangan dengan penuh sukacita. Kita bisa jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Karena kita tahu ada Tuhan yang berdiri di samping kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Makanya kita tidak goyah. Orang yang senantiasa memandang Tuhan, dia tidak akan pernah goyah karena dia punya perlindungan, dia punya bimbingan, dan selalu ada sukacita. Yang terakhir, ketika kita memandang Tuhan, apa yang kita alami, ayat bagian keempat dalam Mazmur 16 ayat 11 bilang gini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Apa artinya? Yang keempat ini bicara tentang ada sebuah kebangkitan. Ada sebuah sukacita yang besar. Yang tadinya lemah, ketika kita memandang Tuhan, kita dikuatkan. Jadi ini bicara tentang sebuah pemulihan dari Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada pemulihan demi pemulihan. Apapun yang sedang kita hadapi, pemulihan itu pasti terjadi ketika kita memandang Tuhan. Ketika kita lemah, Tuhan pulihkan kita, Tuhan kuatkan kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita memandang Tuhan, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan kita. Di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita nggak jadi orang yang lemah, kita nggak jadi orang yang gampang menyerah. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita memandang Tuhan, ada kebangkitan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika persoalan datang, maka kita harus mampu melihat Tuhan yang besar. Tantangan kita mungkin besar, makanya saat kita memandang Tuhan, bukan berarti nggak ada persoalan. Saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita intim dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada persoalan, tetapi kita akan kuat menghadapi setiap persoalan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti nggak ada saat-saat di mana kita bisa dilemahkan oleh keadaan. Ketika kita memandang Tuhan, bukan berarti nggak ada saat-saat di dalam hidup kita yang membuat kita lemah, yang membuat kita hampir putus asa. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, percayalah, di saat-saat kita putus asa, di saat-saat kita mau menyerah dengan keadaan ini, kita memandang Tuhan dan kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang Tuhan, itu membuat kita semakin melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, ketika kita memandang Tuhan, membuat kita semakin melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Keadaan sekeliling kita boleh menakutkan. Situasi sekeliling kita boleh menakutkan, boleh melemahkan kita. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, kita percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada satu hal pun yang dapat melemahkan kita. Tidak ada satu hal pun yang membuat kita goyah. Karena Alkitab berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Orang yang memandang Tuhan, dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang memandang Tuhan, dia akan terus menikmati perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dua tokoh di Alkitab kita belajar, yang pertama dari Petrus. Ketika Petrus berjalan di atas air, Alkitab mencatat Petrus sudah bisa jalan di atas air. Tetapi ketika dirasakannya angin di sekelilingnya, ketika dilihatnya gelap di sekelilingnya, Alkitab mencatat di situ, Petrus dia mulai tenggelam. Dan apa yang dilakukan? Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Saat itu Tuhan tolong Petrus. Saudara, yang melemahkan Petrus sebenarnya bukan anginnya. Yang melemahkan Petrus bukan badainya. Yang melemahkan Petrus bukan danaunya yang dalam. Tetapi yang melemahkan Petrus adalah apa yang dia lihat, apa yang dia pandang dan apa yang dia rasakan. Ketika dia memandang ketakutan yang ada di sekelilingnya, bahaya yang mencekam, dalamnya danau itu. Ketika dia lihat situasi sekelilingnya, Petrus dia takut dan akhirnya dia tenggelam. Ketika Tuhan tolong Petrus, maka Petrus mengalami penyertaan Tuhan. Petrus mulai bangkit bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah Daud. Ini kita mau belajar bersama dari kisah Daud. Saya belajar kisah Daud dan saya percaya setiap kita belajar tentang kisah Daud. Bagaimana Daud mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan, ada banyak penyertaan Tuhan. Ada banyak perlindungan Tuhan yang Daud alami. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel, Alkitab mencatat bahwa Daud dia mengandalkan Tuhan. Dia mengalami Tuhan, dia mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. 1 Samuel Alkitab mencatat begini, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45.
Keren sekali ayat ini bilang begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Saudara, pedang, tombak, dan lembing serta pengalaman-pengalaman Goliat tidak membuat Daud keder, tidak membuat Daud takut menghadapi Goliat, karena dia tahu siapa yang dia pandang. Daud tahu siapa yang ada bersama dengan dia. Daud lihat Tuhan, Daud gak lihat Goliatnya, Daud gak lihat tantangan yang besar, tapi Daud lihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini kita belajar bagaimana ketika kita memandang Tuhan, maka kita dapat mengalahkan Goliat yang besar dalam hidup kita. Kita dapat mengalahkan tantangan yang besar dalam hidup kita. Alkitab mencatat, Daud berkata bahwa engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Saya nggak tahu apa tantangan kita hari ini. Tapi yang saya tahu satu, ketika kita memandang Tuhan, maka setiap intimidasi yang ada di hidup kita, itu akan terkalahkan dengan kehadiran Tuhan di hidup kita. Saya nggak tahu tantangan kita, tapi jangan sampai intimidasi melemahkan kita. Mari kalahkan intimidasi dengan intimasi. Intimasi versus intimidasi. Daud versus Goliat. Intimasi, keintiman itu akan menghadirkan kekuatan. Keintiman akan menghadirkan pengharapan dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh Daud. Daud intimasi dengan Tuhan. Daud punya keintiman dengan Tuhan. Dia mengalami kekuatan dari Tuhan. Daud punya pengharapan di dalam Tuhan. Daud gak mudah nyerah karena dia tahu siapa Tuhan yang menyertai dia. Daud gak mau kalah dengan situasi. Daud gak mau kalah dengan Goliat, dengan tantangan yang besar yang ada di hadapannya. Tapi Daud berani menghadapi tantangan itu karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ayat ini keren, dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Kalau kita datang dengan nama Tuhan, kalau kita memandang Tuhan, memandang kekuatan Tuhan dan memandang kuasa Tuhan dalam hidup kita, saya percaya kita akan jadi orang-orang yang kuat menghadapi setiap tantangan kita. Tantangan itu pasti ada, tapi jangan sampai kita terintimidasi oleh sesuatu yang melemahkan kita. Apa itu intimidasi? Intimidasi itu tindakan menakut-nakuti. Intimidasi itu gertakan. Intimidasi itu ancaman. Mungkin hari-hari ini kita sedang ditakut-takuti oleh keadaan kita, oleh situasi sekeliling kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang digertakkan dengan berbagai macam yang membuat kita takut, mau menyerah dan semuanya. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi ancaman dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan kita. Kita sedang terancam. Jangan sampai intimidasi yang ada di sekeliling kita melemahkan kita. Untuk melawan intimidasi yang melemahkan kita itu harus dilawan dengan keintiman dengan Tuhan. Lawan intimidasi dengan intimasi di dalam Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Fakta dan opini negatif yang kita temukan dalam kehidupan seringkali membuat kita terintimidasi. Dan pada akhirnya membuat kita tawar hati, kecewa, lemah, tertekan, dan stres. Apa yang terjadi di sekeliling kita bisa buat kita stres, bisa buat kita tertekan, bisa buat kita lemah. Tapi ketika kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya seperti Daud dia mengalami kemenangan dari Goliat, seperti Daud dia mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan. Hidup kita ketika kita berani memandang Tuhan di tengah-tengah situasi yang gak mungkin bisa kita hadapi, maka kita akan mengalami kemenangan seperti Daud mengalami kemenangan ketika dia mengalahkan Goliat. Goliat itu besar. Dia punya pengalaman perang. Dia punya alat-alat yang lebih besar dan mungkin lebih kuat daripada Daud. Tetapi itu semua tidak mengecilkan hati Daud. Daud dia tetap bisa berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
yang membuat kita kuat, yang membuat kita menang, yang membuat kita bisa mengalahkan dalam setiap tantangan hidup kita. Bukan kekuatan kita sendiri, tapi ketika kita bisa atau mampu memandang Tuhan, lihat Tuhan dalam segala situasi, saya percaya kita akan jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya pribadi yang terus memandang Tuhan adalah pribadi yang akan selalu kuat menghadapi setiap tantangan. Sekali lagi, pribadi yang terus memandang Tuhan adalah pribadi yang akan selalu kuat menghadapi setiap tantangan. Saya nggak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi ke depan. Tantangan apa yang sedang kita hadapi. Tapi mari saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tantangan pasti ada, masalah pasti ada, rintangan pasti ada. Mari kita pandang Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memandang Tuhan, maka kita akan lihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lemah. Kalau hari ini kita sedang diintimidasi, jangan sampai intimidasi itu melemahkan kita. Kalau hari ini kita sedang digertak dengan sakit penyakit, kita sedang dikagetkan dengan situasi yang tidak menyenangkan terjadi di hidup kita. Kita sedang diintimidasi, membuat kita lemah, membuat kita takut. Semakin sering intimidasi itu menguasai kita, maka sesering itu juga kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Intimasi di dalam Tuhan membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi? Apa yang jemaat Tuhan hadapi hari ini? Mari kalahkan segala sesuatu dengan keintiman di dalam Tuhan. Pandang Tuhan, jangan pernah nyerah. Sebab Dia Tuhan yang membela kita. Dia Tuhan yang hadir di hidup kita. Kalau Dia Tuhan yang membela di hidup kita, kalau Dia yang membela kita, maka percayalah Dia akan membimbing kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memberikan sukacita kepada kita, dan Dia akan memberikan pemulihan bagi setiap kita. Kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang membuat kita bisa bangkit. Kita nggak terpuruk dengan penyakit kita. Engkau yang sedang sakit yang mendengar ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, kau dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kau yang sedang berusaha dan berjuang dalam hidupmu. Kau yang sedang mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Dalam studimu, dalam pekerjaanmu. Dalam segala sesuatu kalau engkau sedang menghadapi jalan buntu hari ini. Saya berdoa ketika engkau memandang Tuhan. Kau akan lihat Tuhan buka jalan buat hidupmu. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari terus bangun keintiman dengan Tuhan. Mari terus nikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Pakai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, pribadi yang terus memandang Tuhan adalah pribadi yang akan selalu kuat menghadapi setiap tantangan. Saya percaya ketika saudara mendengar ini, saudara orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan. Ketika saudara mendengar ini, kau yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka cita dihiburkan. Kau yang sedang gak tahu apa yang harus kau lakukan, kau sedang menghadapi jalan buntu. Tuhan buka jalan buat saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetap pandang Tuhan, lihat Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ini renungan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Bukan dengan kekuatan kita dapat jalani hidup ini. Mari pandang Dia. Pandang wajah Tuhan dan berseru. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Makasih. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping kita nggak mampu. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
kuat kita, Dia yang menopang setiap kita. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu dan percayalah pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang pegang tangan kita. Dia tidak pernah lepaskan setiap kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Kami berseru, pertolongan kami datang dari Tuhan. Amin. Pertolongan, Dia menolong setiap kita. Dia hadir di tempat kita hari ini. Dia ada di hidup kita. Dia pegang tangan kita. Dia tidak pernah lepaskan hidup kita. Amin. Kaulah harapan Dan ku pandang wajah-Mu. Bukanlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami dalam setiap hal, biar kami selalu memandang kepada-Mu, sebab pertolongan kami datangnya dari pihak Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu hari ini Tuhan, yang telah Kau nyatakan melalui firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, dengan memandang kepada-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kepada seluruh jemaat-Mu, supaya dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi, dalam setiap hal, selalu tetap beriman kepada Tuhan,
dan selalu memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapa, turunkan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat diberkati, baik dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, kesehatan. Tuhan yang memberkati semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin.